Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Abu Muda, salam kebajikan teman-temanku semua dan rekan-rekanku berpikir sekalian yang sangat kami banggakan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Zaini Setiawan. Saya dari Wisnu Kerja Yogyakarta. Di sini akan saya sebagai pada pembicara netral ataupun sebagai moderator pada sesi debat kali ini dengan pembicara pro dari kita keuangan syariah dibandingkan dengan edukasi konvensional. Kepada Solik, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, debat akan saya mulai dalam hitungan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, terima kasih moderator atas waktunya, serta tim kontra yang amat sangat kami banggakan. Di sini saya Solihatul Munawaroh sebagai pembicara pertama yang mana saya berposisi dalam tim pro yang mana menyetujui perkembangan fintech syariah di Indonesia lebih berpotensi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dibandingkan dengan edukasi konvensional. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwasanya fintech syariah muncul di Indonesia merupakan respon terhadap perkembangan perusahaan fintech konvensional yang menggunakan instrumen-instrumen bunga. Dan kemudian fintech syariah hadir yang sudah tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada nomor 117 tahun 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Baiklah Dewan Juri yang terhormat. Tentunya fintech memang memberikan layanan keuangan, akan tetapi fintech syariah di sini yang harus mengikuti prinsip syariah, yang mana prinsip syariah tersebut ada 3 yang tidak boleh dilanggar, yaitu adanya maisir, gharar, dan juga riba. Yang mana pembiayaan syariah dalam fintech syariah juga digunakan untuk keperluan tertentu. Nah, Dewan Juri yang terhormat, tentunya fintech syariah di sini memiliki potensi dan peluang besar apalagi di negara kita Indonesia. Mengapa demikian Dewan Juri yang terhormat? Karena seperti kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan negara dengan populasi masyarakat muslim terbanyak di dunia dengan menurut Kemenak mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari populasi masyarakat Indonesia bermayoritas masyarakat muslim. Yang mana juga sekarang kaum-kaum muda sudah peduli terhadap transaksi syariah, yang mana transaksi syariah tersebut memberikan layanan yang tidak melanggar prinsip-prinsip dalam agama Islam. Tentunya mereka yang ingin tidak melanggar prinsip-prinsip dan nilai-nilai agama mereka, mereka akan menggunakan prinsip transaksi syariah dan fintech syariah ini Dewan Juri yang terhormat. Yang mana fintech syariah ini juga memberikan tawaran-tawaran yang menarik di era sekarang ini, seperti mereka menyediakan seperti platform digital, seperti aplikasi, situs web yang mudah diakses oleh masyarakat, yang mana melalui platform ini mereka mendapatkan informasi dan edukasi tentang keuangan syariah dengan cepat dan efisien hanya melalui digital dan melalui fintech syariah. Yang mana fintech syariah ini juga menyediakan seperti fitur interaktif yang berupa simulasi investasi, kalkulator zakat, dan aplikasi pembiayaan yang memudahkan pengguna untuk mengetahui konsep lebih lanjut bagaimana literasi keuangan syariah itu secara praktis Dewan Juri yang terhormat. Dan juga kita ketahui seperti adanya sekarang dalam fintech syariah P2P, lending syariah, crowdfunding syariah, dan juga e-wallet syariah, yang mana itu membantu masyarakat juga memahami dan terlibat dalam keuangan syariah secara langsung dengan tidak membebankan para masyarakat yang membutuhkannya, karena dalam fintech syariah ini tentunya tidak ada unsur riba dalamnya. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, apalagi dengan adanya fitur dalam fintech syariah ini berupa komunitas yang telah memberikan wadah bagi komunitas masyarakat khususnya anak muda, yang dibuktikan sekarang juga dengan adanya forum studi ekonomi dan bisnis Islam atau kelompok studi ekonomi dan bisnis Islam yang memungkinkan mereka menggunakan fintech ini untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan saling mendukung untuk mengetahui literasi keuangan syariah dan saling beradu argumen atau saling sharing tentang keuangan syariah. Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya fintech syariah ini juga memberikan peluang yang besar terhadap orang-orang atau kaum yang belum memiliki kemampuan finansial yang stabil, yang mana seperti mustad'afin ataupun juga usaha mikro kecil menengah yang mereka memerlukan biaya yang tidak membebankan mereka dengan tidak ada
nominal atau menginginkan memperoleh modal yang non-riba. Dewan Juri yang terhormat, buktinya dengan adanya vintage, setelah adanya vintage syariah ini dapat membantu mengembangkan literasi keuangan syariah. Dewan Juri yang terhormat. Dengan begitu, kita telah menyaksikan kebenaran fakta pada tahun 2022 Indonesia telah mencapai peringkat ketiga dengan skor indeks sebesar 65 menurut berdasarkan Global Islamic Vintage Report 2022, yang mana Indonesia memiliki literasi keuangan syariah dengan negara dibandingkan negara lain itu memiliki jumlah vintage syariah terbanyak yang telah mencapai 15 unit atau sekitar 14,58% dari 103 vintage syariah di global, yang mana dibuktikan bahwasannya vintage syariah di Indonesia mampu memberikan atau mampu membantu untuk seratakan literasi keuangan syariah di Indonesia. Baiklah, sekian, terima kasih. Demikian pemaparan dari tim kami, tim Pro. Dan tim kontra kami persilakan. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Angelika selaku pembicara kedua dari tim kontra yang akan menyampaikan poin-poin bidisan serta argumentasi dari tim kami. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Di sini saya akan menyampaikan yang pertama mengenai poin bidasan yang telah disampaikan oleh tim Pro. Tim Pro menyatakan adanya vintage dapat membantu pengembangan literasi keuangan syariah. Dewan Juri yang terhormat, pada dasarnya menurut data dari BPS, wilayah pedesaan yang ada di Indonesia itu sekitar 74.990 desa. Hal ini memberikan gambaran bahwa nyatanya wilayah di Indonesia itu masih banyak didominasi oleh pedesaan, seperti status quo yang ada dalam kehidupan kita sekarang, bahwasanya masyarakat desa cenderung tidak tersentuh oleh teknologi. Lalu bagaimana? Apa dasarnya tim Pro bisa menyatakan bahwasanya vintage dapat membantu literasi keuangan syariah yang ada di Indonesia? Karena pada dasarnya keadaan masyarakat sendiri, mereka masih belum memungkinkan untuk mencapai atau memperoleh informasi mengenai vintage itu sendiri. Lalu bagaimana caranya mereka bisa untuk teredukasi melalui vintage ini? Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya adalah mengenai kurangnya interaksi personalitas. Mengapa saya bilang demikian? Dikarenakan kita perlu membutuhkan pendidikan yang bersifat konvensional. Dikarenakan apa? Pendidikan yang bersifat konvensional itu memberikan interaksi atau pemahaman yang lebih antara pengajar dan peserta didik. Hal ini dibuktikan atau memungkinkan penjelasan yang lebih mendalam, yang lebih inklusif, dan lebih interaktif antara peserta didik dan pengajar. Kenapa demikian? Kita bisa mengambil contoh yang telah terjadi seperti pada masa COVID-19, bahwasanya menurut survei, sebagian banyak pelajar itu menyatakan tidak paham, kurang paham atas materi yang didapatkan secara daring. Maka dari itu, bagaimana kita bisa meningkatkan literasi syariah hanya dengan vintage? Kita memerlukan pendidikan atau edukasi yang lebih interaktif daripada hanya mengandalkan vintage untuk meningkatkan inklusi keuangan, literasi keuangan syariah. Yang selanjutnya adalah tim Pro menyebutkan adalah tawaran yang menarik dalam vintage syariah. Lalu, bagaimana tim Pro bisa menyebutkan tawaran tersebut? Mereka tidak menyebutkan atau mention tawaran seperti apa yang menguntungkan, tawaran seperti apa yang bisa meningkatkan inklusi keuangan syariah. Mereka tidak menjelaskan dan tidak menjabarkan apa-apa yang menjadi dasar atau pokok untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dalam vintage. Yang ketiga adalah pendidikan konvensional itu lebih struktur. Mengapa demikian? Karena data dari OJK pada tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan Indonesia itu masih berada di angka 38%. Nah, OJK sendiri itu selalu meningkatkan literasi keuangan syariah sesuai dengan kurikulum, karena dengan adanya vintage itu tidak memberikan pemahaman ataupun materi-materi yang sesuai dengan kurikulum, yang sesuai dengan data yang valid. Maka dari itu, dengan adanya pendidikan konvensional itu lebih struktur, lebih jelas antara apa-apa yang akan disampaikan oleh peserta didik, kemudian lebih kredibel seperti apa yang telah dilakukan OJK sampai sekarang, yakni dengan adanya pendidikan-pendidikan yang telah diberikan atau literasi-literasi edukasi yang telah diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan syariah.
kredibilitas pengajar dalam pendidikan konvensional biasanya itu juga memiliki kualifikasi yang lebih dijamin daripada informasi-informasi yang telah kita dapat melalui sosial media, salah satunya vintage sendiri. Maka dari itu yang keempat adalah vintage itu tidak selalu fokus pada edukasi. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya vintage syariah itu berfokus pada profit, apalagi di Indonesia. Nah, tujuan utama vintage adalah profit. Banyak perusahaan vintage lebih berfokus pada keuntungan bisnis daripada edukasi. Meskipun ada upaya untuk memberikan edukasi, ini sekali-kali bukan menjadi prioritas utama. Mengingat mereka itu lebih berfokus kepada profit yang akan didapatkan oleh perusahaan sendiri, sehingga untuk literasi keuangan itu tidak akan optimal dan tidak akan terinklusi apabila dilakukan dengan vintage syariah sendiri. Sebuah laporan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa banyak perusahaan vintage di Indonesia itu lebih berfokus pada profitabilitas melalui layanan seperti layanan berbayar, layanan peningkatan jumlah transaksi daripada fokus terhadap edukasi keuangan. Maka dari itu, kita bisa menyimpulkan bahwasanya untuk Indonesia sendiri, untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah tidak bisa, bahkan kurang apalagi apabila hanya dilakukan dengan vintage syariah sendiri. Maka kita perlu melakukan pendidikan ataupun sesuatu yang telah kita lakukan sampai sekarang untuk meningkatkan pemahaman, pengertian ataupun yang tersebar dalam masyarakat supaya mereka lebih memahami, supaya mereka lebih tahu akan apa-apa mengenai keuangan syariah sendiri, tapi tidak melalui vintage, tapi dengan cara pembelajaran yang dilakukan melalui konvensional, yakni dengan cara bertemunya pengajar dan guru, sehingga apa yang telah disampaikan oleh pengajar itu lebih masuk terhadap pemahaman oleh peserta didiknya. Sekian dari saya, kami bangga menjadi tim kontra. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua tim telah menyampaikan argumentasinya sangatlah sempurna pada sesi debat kali ini. Pada selanjutnya saya akan memberikan beberapa poin-poin kesimpulan dan juga beberapa poin-poin argumentasi mengenai review argumentasi yang disampaikan oleh tim pro ataupun tim kontra. Di sini kami mencoba mereview bahwasanya dari tim pro sendiri telah menyampaikan beberapa argumentasi seperti munculnya fintech itu sebagai suatu kebanggaan ataupun sebagai kemajuan bagi digitalisasi Indonesia sendiri. Kenapa dengan demikian? Karena kemudian dalam akses layanan keuangan dengan teknologi yang terus seimbang dan terus berkembang, fintech dapat menawarkan solusi keuangan yang lebih efisien dan cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional. Itu dimungkinkan. Lalu kemudian argumentasi yang kedua dari tim pro sendiri menyatakan bahwasanya kaitan fintech dalam syariah serta literasi keuangan syariah ataupun peluangnya, fintech syariah merupakan memberikan peluang untuk mengembangkan literasi keuangan syariah di masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah dan dapat disebarluaskan lebih mudah dan cepat, meningkatkan pemahaman masyarakat itu sendiri. Nah, dengan demikian, maka dari tim pro juga menawarkan bahwasanya adanya fintech syariah menjadi sebuah tawaran, bahwasanya dengan menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti bagi hasil dan tanpa riba itu sendiri, lalu kemudian menarik bagi konsumen yang menginginkan layanan-layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Lalu kemudian dari adanya fintech sendiri dari tim pro menyatakan bahwasanya dapat membantu pengembangan literasi keuangan syariah. Kehadiran fintech telah membangun literasi, yaitu seperti masyarakat, platform fintech menyediakan berbagai informasi dan edukasi mengenai keuangan syariah sehingga masyarakat menjadi lebih paham dan mampu mengelola keuangan mereka sesuai dengan prinsip syariah. Demikianlah informasi dari tim pro sendiri bahwasanya mereka melihat dari sisi positifnya bagaimana dari masyarakat Indonesia itu dapat menerima adanya literasi keuangan melalui fintech, karena kita tidak bisa memungkiri dari tim pro sendiri menyatakan bahwasanya dengan populasi muslim terbanyak di beberapa negara, Indonesia menjadi nomor 1 sehingga menjadi potensi sangat besar ketika nanti ke depannya adanya potensi fintech syariah dikembangkan menjadi literasi keuangan ke depannya kan populasi terbanyak itu sendiri. Tetapi tidak kita bisa menolak bahwasanya argumentasi dari tim kontra menyatakan bahwasanya yang pertama, memang adanya kekurangan terhadap aksesibilitas yang tidak merata, lalu kemudian menyatakan dengan hal tersebut banyak beberapa daerah-daerah yang masih terpencil itu tidak dapat menerima beberapa akses internet sehingga itu menjadi kesulitan bagi mereka, tidak ada kemerataan bagi mereka untuk adanya suatu hal untuk kemajuan adanya teknologi itu sendiri. Lalu kemudian yang kedua, dari tim kontra pun juga merespon adanya tersebut. Ada yang interaksi personal di mana mengurangi interaksi tatap muka ataupun antara konsumen dengan penyedia layanan. Ya karena sifatnya adalah bagaimana kita semuanya serba virtual dan tidak ada layanan kedekatan antara personal dengan personal yang lainnya. Lalu kemudian dan juga respon yang ketiga dari tim kontra sendiri menyatakan bahwasanya pendidikan konvensional lebih terstruktur karena ya tidak bisa kita kan gadget ataupun teknologi tanpa beberapa konvensional dengan meninggalkan guru ataupun seperti apa. Nah, karena ya sifatnya di Indonesia adalah sifatnya fintech sendiri
itu seformal dengan struktur yang ada di perguruan tinggi ataupun di sekolah, sehingga ada risiko kurangnya pemahaman yang mendalam bagi pengguna itu sendiri. Lalu kemudian dari tim kontra yang terakhir menyatakan bahwasanya fintech tidak perlu fokus pada edukasi karena mereka lebih mementingkan adanya mobilitas. Mereka tidak hanya mementingkan sebuah literasi atau edukasi, tapi bagaimana berkembang dengan cepat, bisa maju dengan cepat. Dan dari beberapa argumentasi dari kedua kubu ini sangatlah sempurna, dan ini menjadi argumentasi ke depannya dan rekomendasi bagi mau kepentingan bagaimana bisa digabungkan, bahwasanya secara keseluruhan ya kehadiran fintech membawa dampak positif, kita tidak bisa memungkiri hal dipertimbangkan secara matang di satu di fintech secara keseluruhan. Ya bagaimana dari kedua argumentasi ini memang sudah sempurna, di mana ada sisi positif dan ada sisi negatif dari adanya suatu peningkatan literasi menggunakan fintech syariah tersebut, sehingga ini menjadi suatu hal yang sangat sempurna nantinya ke depannya jika ada upaya kolaboratif dari pemerintah, penyedia layanan fintech, lalu kemudian dari masyarakat sendiri untuk memastikan bahwa teknologi ini dapat akses dan dimanfaatkan dan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Dan ini sangatlah argumentasi yang sempurna, dan dari kedua kubu memaparkan dengan sangatlah sempurna dan sangatlah lengkap dan sesuai dengan fakta dan realitas yang sekarang ada. Kemungkinan itu saja bisa kami sampaikan dari tim Universitas Jakarta. Closing statement dari pembicara kami, tim kontra. Silakan. Baik, demikianlah perdebatan kita pada hari ini yang telah membahas secara mendalam mengenai mosi perdebatan, yakni adalah perkembangan vintage syariah di Indonesia lebih berpotensi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dibanding dengan edukasi konvensional. The best way to predict the future is to create it, di mana cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya. Sekian dari kami, terima kasih.